Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Kemendagri Pusat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini masyarakat dunia digemparkan dengan satu wabah, satu virus yang kita kenal dengan virus corona atau COVID-19, Corona disease 19. Virus ini dalam bahasa Arab disebut dengan wabak. Beberapa negara mengambil kebijakan isolasi, lockdown, demi agar virus ini tidak melebar, menyebar kemana-mana. Dan kita tahu sampai saat ini di Indonesia, kalau tidak salah sudah lebih daripada 100 orang yang sudah positif terkena virus corona ini. Dan kabar terbaru yang saya dengar ada 5 orang yang meninggal. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dilindungi Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, masyarakat kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabah atau virus ini sesungguhnya sudah ada dan menimpa para sahabat. Sudah ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menimpa para sahabat beliau. Ada pada masa beliau ini virus atau wabah yang dikenal dengan taun. Ada juga yang dikenal dengan kusta, juzam. Sehingga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tudimun nadhar ilal majdumin. Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang terkena penyakit kusta, wabah kusta, virus kusta. Jangan terlalu lama berdekat-dekatan. Ini anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar virus tersebut tidak melebar kemana-mana. Beliau mengajarkan demikian bukan karena takut, tetapi ada upaya lahir, ada upaya zahir fisik. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Jika kalian mendengar ada satu wabah ta'un, virus ta'un di satu tempat, di satu daerah, di satu negara, di satu negeri, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian masuk ke tempat tersebut, ke daerah tersebut, ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika wabah itu, virus itu, penyakit itu ada di satu tempat, di satu daerah, di satu negeri, wa antum biha, dan kalian ada di tempat tersebut, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar dari tempat atau daerah tersebut. Ini juga bagian daripada upaya lahir, ikhtiar lahir dari baginda Nabi besar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar wabah itu tidak melebar kemana-mana. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat pada masa Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, ketika beliau hendak berkunjung ke kota Syam. Di tengah perjalanan beliau menghentikan perjalanan karena mendengar di kota Syam ada satu wabah. Kemudian beliau tidak melanjutkan perjalanan, kembali pulang. Salah satu sahabat beliau berkata, "Afiraran min qadarillah." Wahai Umar, apakah engkau ingin lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak, kata Umar. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kami hanya pindah dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Ini juga upaya ikhtiar daripada Sayyidina Umar Ibnul Khattab agar tidak terpapar, kalau bahasa sekarang, agar tidak terkena virus atau wabah yang ada di kota Syam. Selain usaha lahir, mohon maaf, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan semangat kepada para sahabat agar sabar, agar tawakal, tidak putus asa dengan ujian, cobaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai beliau mengatakan, al-mat'un syahadatun likulli muslimin. Orang yang terkena wabah ta'un disebut atau ia akan mendapatkan derajat syuhada. Derajat syahid artinya dipersaksikan baginya surga, tempatnya di surga. Ini semangat, stimulus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja dari kaum muslimin yang terkena wabah, virus, penyakit yang sampai saat ini saya dengar sudah ratusan ribu, puluhan ribu mungkin ya yang meninggal. Dan dari kaum muslimin misalnya ada, selama dia tidak melakukan maksiat, insya Allah minasyuhada, dicatat sebagai orang-orang yang matinya dalam keadaan mati syahid. Selain itu, beliau juga mengajarkan satu doa. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu boleh menghafal doa ini, pendek tapi mudah-mudahan bermanfaat. Beliau mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit baras, belang-belang. Wal junun, dari penyakit gila. Wal judam, dari penyakit kusta. Ini wabah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min sayyi'il asqam, dan dari keburukan penyakit-penyakit. Hafal Pak? Enggak hafal? Mari sama-sama dah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya, ada usaha lahir, juga ada usaha batin. Kita jangan panik, juga jangan meremehkan. Jangan takut, juga tidak boleh mengabaikan. Karena Rasulullah juga berupaya fisik, berupaya batin. Mohon maaf, beliau itu maksum Pak ya, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di belakang beliau itu malaikat, bahkan ada beberapa malaikat yang menawarkan diri, kalau mau gunung-gunung itu saya timpakan, kata malaikat, kepada orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Taif itu. Tapi beliau mengatakan jangan. Beliau malah memaafkan. Tapi beliau ada upaya itu Pak, ketika perang itu pakai baju besi itu. Kan nggak perlu, Rasulullah nggak perlu pakai baju besi. Tapi beliau mengajarkan kepada umat agar berupaya lahir, bukan takut, bukan. Semua
yang terjadi pada diri kita manusia itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kan begitu dalam Quran. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musibah tidak akan menimpa kami melainkan musibah tersebut sudah tercatat di sisi Allah untuk kami di Lauhil Mahfuz. Huwa maulana dalam Quran tuh. Allah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang-orang yang beriman menggantungkan diri, menyandarkan diri, memohon pertolongan. Ini tawakal. Jadi setelah usaha lahir batin kemudian tawakal. Karena yang hanya bisa menghilangkan penyakit, menjauhkan penyakit hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi satu doa yang mudah-mudahan ini bisa kita amalkan setiap pagi dan sore. Insya Allah doa ini sangat masyhur. Doa ini diajarkan oleh Nabi. Kata beliau, siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim thalatha marrat, kata beliau. Insya Allah hafal Pak Haji ya. Hafal sebagian, ada yang belum hafal? Nanti kita hafalkan sama-sama Pak ya. Pendek-pendek insya Allah. Itu kata beliau, siapa yang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim thalatha marras, 3 kali, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih, tidak akan tertimpa satu bahaya, satu penyakit, satu wabah, satu virus, satu madarat yang tidak dia inginkan sampai pagi hari. Kalau dibaca sore hari, 3 kali aja. Wa man qalaha hina yusbih thalatha marrat, kata beliau, siapa yang membacanya 3 kali ketika pagi hari, tadi ini pagi hari, lam tusibuhu faj'atu bala'in hatta yumsi, maka dia tidak akan tertimpa madarat, tidak akan tertimpa keburukan, musibah yang mendadak, virus, penyakit yang mendadak sampai sore hari. Jadi kalau bisa ini doa pagi sore kita amalkan setiap hari Pak ya. Artinya hafal Pak? Artinya insya Allah paham Pak ya. Bismillahi dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi, yang dengan namanya tidak akan celaka, syai'un, sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama, di bumi dan di langit, wa huwas samiul alim, yang ada di langit dan di bumi, wa huwas samiul alim, dia Allah maha mendengar juga maha mengetahui. Mudah-mudahan bisa kita amalkan setiap hari Pak. Ada yang belum hafal? Ini boleh nanti di subscribe YouTube saya. Kalau ada yang belum hafal, atau nanti dibuka di internet, tulis keywordnya Bismillahilladzi la yadurru, buka image, kemudian Bapak simpan itu, dibaca setiap hari. Ini juga doa yang setiap hari saya amalkan. Ada satu doa lagi, pendek-pendek, tapi ini penting kita baca sebagai usaha batin Pak ya. Kata beliau, siapa yang berkunjung di satu tempat, di mall, di masjid, di pengajian, di pasar, di kantor, siapa yang membaca doa ini, maka dia akan diselamatkan selama berada di tempat tersebut. Tidak akan diberikan mara bahaya, tidak akan diberikan sesuatu yang tidak dia inginkan. Doanya pendek. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada yang hafal? Coba Pak Haji bisa diulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta. Jadi Bapak berkunjung ke satu tempat, sampai di tempat itu mau berapa lama, baca doa itu, insya Allah akan diselamatkan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan ya sebagai kewajiban saya sebagai pengajar di sini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beribadah dengan sebaik mungkin. Kalau sakit kan Pak ya, susah ibadah baik, susah ibadah sempurna. Ya. Ada yang bertanya kemarin, apakah Ustadz ini musibah ini sebagai azab, siksa atau bagaimana? Ya saya bilang wallahu a'lam. Karena yang saya tahu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diazab sebagaimana azab umat-umat terdahulu yang sampai ke akar-akarnya. Abu Jahal, mohon maaf, itu tidak diazab karena ada Rasulullah di situ Pak. Dia mengatakan, kalau saya salah, kata Abu Jahal, pasti Allah akan mengazab saya. Kemudian turun satu ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka, termasuk orang-orang kafir itu Pak. Wa anta fihim, selama ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka. Kemudian para ulama mengatakan umat Rasulullah tidak akan diazab dengan azabul istisal sampai ke akar-akarnya seperti umat-umat terdahulu. Nabi Nuh itu habis Pak, yang tersisa orang-orang beriman. Nabi siapa lagi? Kaum Nabi Lut, kaum Sodom itu habis dengan hujan batu, yang tersisa orang-orang beriman. Nah, umat Rasulullah diberikan anugerah tidak diazab seperti umat-umat terdahulu, diberikan kesempatan untuk taubat itu. Ini salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mau memahami musibah, setidaknya ada 6 Pak menimpa umat Rasulullah itu. Pertama, musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Itu dalam Quran disebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Itu, apakah manusia mengira setelah mengatakan beriman, kami beriman, kemudian ditinggalkan begitu saja? Enggak, pasti diuji, pasti diberikan musibah, diberikan bala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, kan. Agar apa? Agar diketahui mana yang benar-benar beriman, mana yang hanya sekedar mengucapkan saja, sekedar kata-kata saja, berbohong artinya. Jadi diuji itu untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar beriman atau tidak. Jadi musibah, ujian, bala, virus, penyakit diberikan itu sebagai bentuk ujian keimanan. Yang kedua, percepat aja sampai jam 1 kan Pak. Sampai jam 1. Musibah diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Sama seperti orang yang sekolah. Itu kalau mau naik kelas harus ujian dulu Pak ya. Itu salah satu sahabat mulia, beliau bertanya, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an fid dunya? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat, paling pedih ujiannya di dunia? Rasulullah menjawab, asyaddun nasi bala'an fid dunya al-anbiya. Itu yang pertama, itu ranking pertama. Orang yang paling pedih, orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi. Summal auliya, yang kedua para wali. Dalam riwayat yang lain summas salihun, orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajat keimanannya di bawah mereka. Jadi Bapak kalau merasa berat gitu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa ada orang yang lebih baik dari Bapak yang ujiannya lebih berat gitu. Jadi ujian diberikan sesuai dengan tingkatan keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, derajat seseorang, maka semakin berat juga ujiannya. Jadi musibah diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Maka Rasul kalau ada musibah itu selalu mengatakan sabar, sabar, sabar.
agar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, musibah, ujian diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Sebagai apa, Pak? Penghapusan dosa. Dalam satu hadis, la yusibul mu'min, tidak ada seorang mukmin yang tertimpa satu duri syaukah fama fauqaha, atau yang lebih daripada duri. Ya bisa virus mungkin, bisa ketabrak motor mungkin, ketabrak mobil, rumahnya kebakaran misalnya. Yang lebih daripada tertusuk duri, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginya satu derajat dan menghapus baginya satu kesalahan. Jadi musibah, ujian diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Jadi bapak yang sakit gigi, yang sakit demam, flu, yang sabar Pak ya, itu bagian daripada penghapusan dosa sebenarnya, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, musibah, ujian, bala diberikan sebagai mahabbah, bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah menyukai seseorang, mencintai seseorang, maka Allah pasti akan memberikan bala, memberikan ujian. Maka tidak heran kalau para nabi itu ujiannya lebih besar, karena memang itu bentuk kasih sayang Allah. Para ulama, Nabi Ayub kita tahu bagaimana ujiannya. Ulul azmi, kenapa ada ulul azmi? Karena ujiannya lebih berat daripada ujian-ujian yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi musibah, bala, ujian diberikan sebagai mahabbah, bentuk kecintaan Allah terhadap orang-orang yang soleh, terhadap orang-orang yang Allah cintai. Yang kelima, musibah, ujian, bala diberikan sebagai bentuk indar, peringatan. Ini biasanya diberikan kepada orang yang kalau diajak kebaikan susahnya minta ampun, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Biasanya diberikan peringatan tuh. Entah itu keluarganya mati semua, orang tersebut yang bersangkutan lumpuh misalnya, rumahnya kebakaran, usahanya bangkrut, diberikan indar. Syukur kalau masih di dunia Pak ya, masih diberikan kesempatan tuh. Bagaimana kalau di akhirat sudah tidak bisa apa-apa? Nauzubillah, mudah-mudahan dijauhkan dari sesuatu yang buruk yang tidak kita inginkan. Yang terakhir, musibah diberikan sebagai bentuk azab. Ini tadi saya sampaikan. Itu pun bukan adzabul isti'sal yang sampai ke akar-akarnya. Umat Rasulullah tidak diazab dengan adzabul isti'sal, tetapi adzabul musibah saja. Hanya sekedar adab musibah, itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang berzina di jalan, dibiarkan saja. Kalau ada satu kampung begitu, akan diberikan azab. Tapi itu pun tidak adzabul istiqsa, tetapi adzabul musibah. Karena tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa dalam Quran? Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, itu wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap bala, terhadap musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, yang ahli maksiat saja. Orang soleh pun akan terkena manakala tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka penting melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini agar dihindarkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tarik ke virus corona ini, apakah azab atau bukan? Ya, kalau dia diberikan atau menimpa orang-orang soleh, bisa jadi sebagai bentuk mahabbah, Pak ya. Kalau menimpa orang-orang yang ahli maksiat, bisa jadi sebagai bentuk indar, peringatan. Wallahu alam, kita tidak boleh sembarangan menuduh. Kita hanya bisa berupaya lahir dan batin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi melindungi kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Satu lagi, memperbanyak istighfar Pak ya. Karena dalam Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan mengazab satu tempat, satu daerah selama di dalamnya ada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Kemudian juga memperbanyak sholawat. Jadi kalau orang memperbanyak sholawat seolah-olah ada Rasulullah di situ. Kan tadi disampaikan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Guru saya Profesor Wahbah Mustafa Az-Zuhaili itu pernah memberikan satu ijazah ke santri-santri. Kalau bisa santri-santri itu tidak meninggalkan 3 wiridan setiap harinya. Pertama, istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali. Syukur-syukur Bapak baca Sayyidul Istighfar Bu. Hafal Sayyidul Istighfar Pak? Kepanjangan Pak ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli maghfiratan min 'indika fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu luar biasa. Pimpinannya istighfar, rajanya istighfar. Yang ketiga, membaca la ilaha illallah 100 kali saja setiap hari. Jadi istighfar 100 kali, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Kemudian memperbanyak syukur. Itu dalam Quran juga disebutkan. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian selama beriman dan bersyukur. Bersyukur itu artinya bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan seluruh nikmat Allah, berusaha menggunakan seluruh nikmat Allah untuk ibadah, mengabdi, bukan untuk bermaksiat. Allah memberikan mata, kita gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang diridhai Allah. Allah memberikan harta, kita gunakan harta ini untuk infak di jalannya. Allah memberikan ilmu, bagaimana agar kita dijauhkan dari azab. Cara syukurnya itu dengan menunjukkan orang kepada jalan yang benar dan seterusnya. Kemudian terakhir, memperbanyak sedekah. Itu dalam hadis, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa tadfa'u mitatassu, dan dapat menghindarkan dari kematian yang buruk. Sedekah tidak harus dengan uang Pak, dengan jasa, dengan senyum, dengan memperbanyak zikir. Ada orang kesusahan kita bantu. Bahkan mohon maaf, Rasulullah itu lebih senang membantu orang sampai hajat orang tersebut habis selesai daripada beriktikaf sebulan di Masjid Nabawi itu. Bayangkan orang iktikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu satu sholatnya saja berapa Pak? Dikalikan 1000 Pak ya. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Tapi Nabi menganggap ini biasa. Beliau lebih suka ada orang yang datang ke rumah beliau, kemudian punya hajat, beliau bantu hajat tersebut sampai selesai. Itu kata beliau, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahran. Lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ini juga termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kebaikan itu semuanya adalah sedekah, dan insya Allah bisa menghindarkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang sering saya sampaikan di khutbah Jumat itu, ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Jauhi neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Bapak punya kurma 1 di rumah, sepotong Bapak makan dengan keluarga, sepotongnya Bapak kasih gitu. Insya Allah kalau ikhlas itu dapat menghindarkan daripada neraka itu. Kita nggak tahu hakikat amal Pak ya, sedikit tapi luar biasa pahalanya. Kalau Bapak sudah sakit atau agak berat sakitnya, ya memperbanyak sedekah juga, karena itu juga bagian daripada daf'ul bala. Dalam hadis itu, dawu mardakum bis sadaqah, obati sakit-sakit kalian dengan banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Indonesia ini
dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka yang sudah tertimpa terkena virus ini diberikan kesabaran, segera diangkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina waz zalazila wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rzuqna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina tamamas sihhati wal afiyah jasmaniyah wa ruhaniyah zahirah wa batinah warzuqna wa iyyahum a'maran tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.